Selamat datang ke Bali. Hari ini kita mau coba menelusuri sesuatu yang mungkin agak personal ya. Kadang bikin gak nyaman juga. Hubungan emosi kita sama uang. Betul. Topik yang sensitif tapi penting banget ya. Iya kan? Nah, sumber kita kali ini bab 1 dari sebuah buku. Judulnya aja udah bikin penasaran. Kita semua melakukan hal yang sama. Menarik. Buku ini ngajak kita ngelihat sisi psikologis keuangan, mencoba ngerti gitu. Kenapa sih kita sering ngerasa atau bertindak A, B, C soal uang, dan akarnya tuh sering banget dari kecil ternyata. Dari pengalaman awal ya berarti. Persis. Jadi misi kita sekarang bongkah yuk, kenapa kok banyak dari kita nih merasa kikuk, nggak nyaman, atau malah kayak, aduh gelap banget deh soal uang. Padahal umum banget ya perasaan itu. Itu dia, dan sadar kalau ini umum aja, udah bisa bikin lega loh. Bisa jadi langkah awal buat hubungan yang lebih sehat sama dompet kita. Setuju. Langkah pertama. Penerimaan. Penulisnya bahkan mulai bab ini pakai kutipan Sokrates. Satu-satunya kebijaksanaan sejati adalah tahu kalau Anda nggak tahu apa-apa. Jangan-jangan ini berlaku juga buat uang ya, buat banyak orang. Oke deh, kita bedah yuk. Yuk. Jadi, penulis buku ini cerita nih pengalamannya sendiri. Tiap kali ketemu orang baru, terus dia nyebut kerjaannya apa, edukasi keuangan gitu, responsnya tuh sering salah satu dari 3. Oke. Tapi yang paling sering, dan ini menarik, orang tuh spontan ngaku, wah keren, saya ini, jujur aja, nggak ngerti apa-apa soal uang, gitu. Biasanya ditambah komentar lain yang agak canggung atau malu-malu gitu. Oh, kayak pengakuan dosa gitu ya. Haha. Iya, kayak rahasia yang tiba-tiba keceplosan aja. Nah, coba deh Anda ingat-ingat, pernah nggak sih ngalamin momen kayak gitu? Pasti pernah lah ya. Misalnya pas kumpul keluarga, ada yang mulai ngomongin warisan. Atau pas nongkrong, temen nanya soal investasi. Langsung suasana jadi agak kaku gitu ya. Iya kan? Kayak ada tembok nggak kelihatan tiba-tiba muncul. Bikin obrolan berhenti sejenak. Aneh ya rasanya. Justru di situ menariknya bab ini menurut saya. Sadar kalau Anda nggak sendirian merasa canggung atau nggak tahu, itu bisa bikin lega banget loh. Bener juga ya. Kayak rahasia umum yang kita semua simpen, tapi jarang diomongin terang-terangan. Kenapa coba? Ya karena uang itu di banyak tempat masih dianggap tabu kan ya, kurang sopan gitu dibahas belak-belakan. Takut dijudge ya? Nah, itu dia. Takut dihakimi, dibanding-bandingin, dianggap pamer, atau malah, dianggap gagal. Jadi tahu kalau rasa nggak nyaman Anda, rasa kok gue nggak paham sih, itu juga dirasain orang lain, itu bisa ngurangin beban pikiran banget. Oke, jadi bukan berarti nggak tahu itu bagus ya, tapi Ya, bukan itu. Tapi menyadari kalau itu umum, itu penting, itu ngilangin rasa aneh sendiri. Dan yang lebih dalam lagi nih, kesadaran kolektif ini, malah bisa jadi pemantik keberanian loh. Aneh ya? gimana tuh maksudnya? Ya, waktu Anda tahu, oh ternyata bukan cuma gue yang gini, rasa malunya bisa kurang dikit kan? Nah, dari situ bisa muncul dorongan buat mulai nanya, cari tahu, belajar. Oh, oke. Jadi nggak merasa sendirian lagi ya? Betul. Keberanian buat ngaku, gue belum paham tapi gue mau belajar. Jadi bukannya bikin cemat terus, sadar kalau ini umum tuh malah bisa jadi langkah awal buat ngambil alih kendali cerita keuangan pribadi kita, nggak terisolasi lagi dalam merasa nggak tahu itu. Wah, bener banget. Rasanya kayak beban keangkat dikit ya, tahu nggak sendirian. Dan seringnya nih, kalau kita gali lagi, sumber perasaan canggung, takut, atau pandangan negatif soal uang ini bisa ditarik jauh ke belakang, ke pengalaman kita pas kecil banget. Ke memori pertama ya? Iya, coba deh, Anda guangkan waktu bentar sekarang. Pijemin mata kalau perlu. Apa sih memori masa kecil pertama Anda soal uang? Bukan soal jumlahnya ya, tapi momennya. Terus gimana perasaan Anda waktu itu? Seneng, takut, bingung, malu? Pertanyaan bagus tuh. Ini kunci buat bab-bab berikutnya sih, tapi mikirin sekarang aja udah menarik. Penulis buku ini sendiri cerita, pengalamannya personal banget dan membekas, soal memori uang pertamanya. Gimana ceritanya? Kejadiannya pas dia umur 4 tahun, ikut ibunya belanja ke toko kelontong namanya Save on Foods. Dia seneng banget ikut, soalnya ada bagian bulk food gitu loh. Oh, yang makanan curah itu ya? Kacang, permen kiloan. Nah, itu dia. Matanya langsung tertuju ke permen gambal biru gede yang kelihatannya enak banget. Namanya anak kecil ya, mikirnya polos aja. Wah, permennya banyak banget. Ambil satu doang mah, nggak ada yang tahu lah. Haha, logika anak kecil ya. Iya kan? Diambil satu, masuk mulut.
Tapi permennya keras, gede, jadi nggak bisa dikunyah, cuma disimpan di pipi. Nah, masalahnya ketahuan pas di parkiran. Kenapa tuh? Permennya luntur, muka sama tangannya jadi biru terang gitu. Ibunya langsung lihat dong, langsung tahu pasti anaknya nyuri permen. Waduh, Bisa dibayangin nggak ibunya marah besar? Bukan marah biasa, tapi yang intens gitu. Si penulis kecil disuruh muntahin permennya saat itu juga di parkiran. ya ampun. Terus, yang lebih bikin dia terpukul, ibunya nyeret dia balik masuk ke toko, ke bagian makanan curah tadi. Dibalikin? Iya, sambil natap tajam, suara keras, ibunya bilang kurang lebih, "Dengar ya, kita nggak nyuri. Barang di toko ini ada harganya, harus dibayar. Jangan pernah lakuin ini lagi." Wow, keras juga ya reaksinya. Anak kecil itu nangis kejer lah pastinya, tapi bukan cuma nangis sesaat. Rasa malu yang dalam banget itu nyelimutin dia sepanjang jalan pulang. Dan yang bikin kaget, penulis ngaku, rasa malu itu yang nyangkut ke uang harus dibayar, terus ngebayangin dia bertahun-tahun kemudian. Gila ya, insiden kayak gitu dampaknya bisa panjang banget. Cerita Gumbel ini emang kedengeran kayak, ya kenakalan anak kecil biasa aja ya. Tapi kalau kita bedah lagi, kayak yang penulis lakuin, ada lapisannya lagi nih. Gimana tuh? Kemarahan ibunya itu, meskipun ya wajar ya anaknya nyuri, tapi intensitasnya itu loh, kemungkinan besar diperkuat sama konteks keluarga mereka. Maksudnya? Penulis cerita kalau mereka itu keluarga pendapatan rendah menengah, tinggal di pinggiran kota yang tekanannya buat kelihatan baik atau jaga image itu lumayan kuat. Oh, jadi ada gengsi gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ada ketakutan dianggap kelas bawah atau nggak mampu, jadi nyuri sekecil apapun nilainya, itu bisa kerasa kayak pelanggaran besar buat ibunya. Bukan cuma soal permen berapa sen, tapi soal reputasi, jaga citra keluarga yang mungkin udah susah payah dibangun. Masuk akal sih kalau dilihat dari sudut pandang itu. Kalau kita sambungin ke gambaran besarnya ya, ini contoh sempurna gimana pengalaman masa kecil yang emosinya kuat, marahnya ibu, malunya anak, bisa secara nggak sadar nginstal program emosional soal uang di diri kita. Kayak software gitu ya? Persis. Insiden ini bisa nanemin keyakinan atau perasaan dalam kayak, uang itu sumber masalah. Ngomongin uang bikin malu. Gue bisa dihukum gara-gara uang. Atau gue nggak boleh salah langkah soal uang. Waduh. Perasaan-perasaan ini, malu, takut salah, takut dihakimi, bisa terus jalan di background pikiran kita sampai dewasa. Ngaruhin keputusan finansial tanpa kita sadar penuh. Kayak otomatis gitu. Benar-benar kayak software ya, jalan sendiri tanpa kita sadari. Dan pengalaman kayak insiden gombol itu seringnya nggak cuma satu kali kan? Betul. Pola biasanya. Penulis juga cerita gimana dia tumbuh di lingkungan yang uang itu sering jadi sumber ketegangan. Dia ingat samar-samar dengar ortunya berantem malam-malam dari kamar, seringnya ya gara-gara duit. Klasik ya, sayangnya. Dan frasa andalan keluarganya tuh, kita nggak mampu. Bayangin dengarnya terus-terusan pas kecil. Itu ngebentuk perasaan kurang terus-menerus. Apalagi pas dia bandingin sama temennya. Dia pakai baju bekas, temennya baju baru, bekal roti selai merek murah, temennya merek terkenal. Perbedaan kecil tapi nusuk ya buat anak-anak. Banget. Numpuk jadi perasaan kalau keluarganya beda atau kurang. Nah, efek jangka panjangnya nih, yang menurut saya menarik banget dan mungkin banyak dari kita ngerasain juga. Bahkan pas udah dewasa, udah punya duit sendiri, udah mampulah beli ini itu. Tapi rasa bersalahnya itu masih suka muncul ngehantui. Terutama pas beli sesuatu yang nggak diskon gede atau bukan pilihan paling murah. Otomatis ada suara di kepala bisik-bisik, kita nggak mampu. Padahal faktanya ada beda. Wah, itu dalam sih. Di sini paradoksnya, dan ini yang perlu kita perhatiin banget. Kebiasaan hemat yang dia pelajari, cari diskon, pakai kupon, milih yang murah, itu kan sebenarnya bagus ya. Berguna banget buat ngelola duit pas dewasa. Iya, itu skill yang bagus. Nah, masalahnya bukan di kebiasaannya, tapi di perasaan negatif yang nempel terus sama kebiasaan itu. Rasa bersalah, cemas, ngerasa nggak pantas atau ngerasa kurang, yang kayak nggak mau hilang. Padahal perilakunya udah bijak secara finansial. Jadi tindakannya benar, tapi emosi di baliknya masih kusut sama masa lalu ya? Tepat. Ini bikin kita mikir ya, seberapa sering sih kita ngelakuin hal yang benar secara finansial, tapi ngerasa salah secara emosional. Dan karena perasaan-perasaan ini, malu, salah, takut, cemas, nggak enak banget kan ya rasanya. Kecenderungan alami kita ya nyembunyiin. Ditutup-tutupin ya. Iya, kita nggak mau orang lain tahu kalau kita merasa rentan atau nggak bekus soal duit. Kenapa coba? Ya karena itu tadi,
Ada ketakutan dianggap lemah, gagal, atau dihakimi lagi. Standar masyarakat juga tinggi ya soal sukses finansial. Banget. Jadi ngaku punya masalah emosional soal uang itu kayak ngaku gagal sebagai pribadi di mata orang lain. Takut dicap boros lah, pelit lah, nggak tanggung jawab lah, atau bahkan bodoh. Penulis pakai analogi yang kuat banget dari lagu Turn It Off di musikal The Book of Mormon. Walaupun latar belakang agamanya beda, dia ngerasa nyambung banget sama pesennya. Pesannya apa tuh? Ada insting yang kayak otomatis gitu buat matiin perasaan sulit. Pas ada emosi nggak nyaman muncul, apalagi soal topik sensitif kayak uang, insting pertama kita seringnya ya ditekan dalam-dalam, dikunci rapat-rapat, pura-pura nggak ada apa-apa. Jadi kayak mekanisme pertahanan diri ya? Bisa jadi, kita belajar dari kecil kalau nunjukin kerentanan itu bahaya. Jadi lebih aman nggak ngerasain, atau paling nggak nunjukin sama sekali. Kita jadi ahli pasang topeng, semua oke. Perilaku nekan atau ngindarin perasaan gak nyaman ini nyambung nih ke konsep psikologi yang namanya ostrich problem. Masalah burung unta. Oh, yang burung unta masukin kepada ke pasir itu ya? Iya, itu mitosnya sih, tapi jadi metafora buat bias kognitif kita. Ostrich problem itu kecenderungan kita buat secara aktif ngindarin informasi yang potensi negatif atau nggak enak secara emosi. Contohnya gimana tuh kalau soal uang? Misalnya sengaja nggak ngecek saldo rekening karena takut lihat angkanya, nunda buka tagihan kartu kredit, ngindarin obrolan serius soal budget sama pasangan, atau nggak mau evaluasi investasi yang mungkin lagi turun. Mikirnya kalau nggak dilihat mungkin masalahnya hilang sendiri. Padahal nggak gitu ya cara kerjanya. Nah, itu dia. Kayak kata penulis pakai analogi lain, kalau pohon tumbang di hutan dan nggak ada orang di sana buat dengar, pohonnya tetap ngeluarin suara nggak? Ya tetap aja kan? Realita nggak berubah cuma karena kita merem ya? Persis. Ngindarin masalah finansial atau perasaan nggak nyaman soal uang nggak akan bikin itu hilang. Justru sebaliknya, seringnya cuma nunda masalah dan bikin makin gede nanti. Dan bebannya jadi double ya, finansial sama emosional. Betul. Kecemasan yang dipendam itu terus ngegrogoti dari dalam. Pas akhirnya masalahnya harus dihadapi, stresnya bisa jauh lebih gede. Jadi strategi burung unta ini jelas bukan solusi. Terus, kalau ngindar dan nekan perasaan itu nggak efektif, malah bikin tambah runyam, jalan keluarnya gimana dong? Nah, itu pertanyaannya. Disinilah buku ini nawarin pendekatan yang mungkin kedengeran simple, tapi butuh nyali. Solusinya dimulai dari kemauan buat ngerasain ketidaknyamanan itu. Dihadapi berarti ya, bukan lari. Betul. Belajar buat duduk bareng sama rasa nggak nyaman itu ngerangkul kerentanan. Langkah praktis pertamanya, mulai ngakuin dan ngasih nama ke perasaan-perasaan yang muncul soal uang. Ngasih nama, maksudnya? Ya, dilabelin gitu. Yang kamu rasain pas lihat tagihan itu, takut, bersalah karena belanja kemarin, cemas soal masa depan, atau malu karena ngerasa nggak cukup. Ngasih label spesifik ke emosi ini penting banget. Kayak nyalain lampu di kamar gelap. Kita jadi bisa lihat apa yang sebenarnya ada di sana. Oke, jadi diidentifikasi dulu ya perasaannya apa. Nah, disinilah konsep mindfulness atau kesadaran penuh masuk. Ini alat bantu yang praktis banget dan penting nih, didukung sains loh ya. Ini bukan sekedar tren spiritualitas wuwu gitu. Definisi gampangnya gimana tuh mindfulness? Intinya sih, kita hadir penuh di saat ini. Perhatiin apa yang lagi terjadi di dalam tubuh dan pikiran kita, juga di sekitar kita, tapi dengan sikap terbuka, pengen tahu, dan nggak ngejudge. Nggak ngejudge ya kuncinya. Iya, jadi bukan berarti harus selalu tenang atau positif, tapi lebih ke nyadarin apa adanya perasaan kita saat ini. Oke, lagi cemas nih, ya udah sadari aja. Terus gimana ini bisa bantu soal uang? Dengan latihan mindfulness, kita bisa mulai lebih peka sama sinyal internal kita pas lagi berurusan sama uang. Contohnya? Misalnya, kamu jadi sadar nih, tiap buka aplikasi mobile banking, kok bahu jadi tegang ya? Atau perut jadi mules? Atau sadar ada pikiran otomatis yang muncul terus? Kayak, gue payah nih soal duit. Atau, orang kaya pasti curang. Oh, jadi lebih aware sama reaksi otomatis kita ya? Tepat. Mindfulness bantu kita nangkap momen-momen ini tanpa langsung bereaksi atau nyalahin diri sendiri. Kesadaran ini jadi jembatan penting buat nyambungin perasaan yang sering kabur itu sama kata-kata yang lebih jelas. Jadi bisa bilang ke diri sendiri gitu ya? Iya, jadi bisa bilang, gue lagi ngerasa cemas nih sekarang. Bukannya cuma gelisah nggak jelas sebabnya. Ini langkah awal buat paham pola reaksi emosi kita ke uang. Oke, jadi mindfulness ini intinya nyadarin apa yang terjadi di dalam diri kita sekarang tanpa ngejudge. Terus gimana cara prakteknya buat urusan uang ini?
Praktik mindfulness yang umum kayak meditasi napas atau nulis jurnal perasaan, itu jelas bisa bantu secara umum ya. Iya, sering denger itu. Nah, pendekatan serupa bisa kita adaptasi khusus buat money mindfulness atau kesadaran finansial. Tujuannya ya melatih diri kita buat sengaja berhenti bentar dan benar-benar ngerasain apa yang muncul di badan dan pikiran pas lagi hadapin situasi finansial. Kapan aja tuh bisa dipraktekin? Kapan aja bisa. Pas mau belanja impulsif, pas lagi bikin budget bulanan, pas terima gaji, pas bayar tagihan, bahkan pas cuma lihat iklan barang mewah di medsos. Terus ngapain pas berhenti itu? Coba berhenti sejenak, tarik napas dalam, tanya ke diri sendiri, apa yang gue rasain di badan gue sekarang? Ada tegang di mana? Pikiran apa yang muncul di kepala? Oke, diobservasi gitu ya. Terus, langkah penting berikutnya, coba kasih label ke perasaan itu. Misalnya, gue ngerasa cemas pas lihat saldo rekening. Atau gue ngerasa iri pas temen pamer mobil baru. Atau gue ngerasa bersalah abis belanja banyak. Dilabelin biar jelas ya. Iya, dan tujuannya bukan buat nyalahin diri sendiri ya, tapi buat validasi. Buat ngakuin aja, oh iya perasaan ini nyata, perasaan ini ada, dan nggak apa-apa gue ngerasain ini. Oke, gue ngerasa iri, dan itu manusiawi. Jadi diterima dulu perasaannya ya. Pengakuan dan validasi kayak gini itu langkah awal yang penting banget buat ngelepasin cengkeraman emosi negatif itu. Kalau kita udah bisa identifikasi dan nerima perasaan kita, baru deh kita punya ruang buat mikir lebih jernih. Jadi nggak reaktif lagi ya? Betul, bisa milih respons yang lebih sadar bukannya cuma reaksi otomatis dari program masa lalu. Dari kesadaran ini, kita bisa mulai pelan-pelan ngubah pola pikir, oh gue mungkin belum ahli tapi gue bisa belajar kok. Dan akhirnya ngubah perilaku kita soal uang jadi lebih sehat dan sesuai tujuan kita. Proses ya ini berarti? Banget. Ini jelas bukan sulap semalam jadi, tapi latihan kesadaran yang perlu dilakuin terus-menerus, kayak ngelatih otot aja. Jadi nih, setelah kita kupas bab 1 ini, apa ya intisari yang bisa kita bawa pulang? Yang paling utama sih sadar kalau rasa nggak nyaman, canggung, malu, atau ngerasa nggak tahu apa-apa soal uang, itu ternyata umum banget. Super umum. Anda nggak sendirian deh pokoknya. Kita semua mungkin dengan kadar beda-beda ya, melakukan hal yang sama dalam merespon topik sensitif ini. Betul. Dan penting juga buat paham kalau perasaan ini seringkali bukan salah Anda sepenuhnya loh. Akarnya bisa jadi dalam banget dari pengalaman masa kecil kayak cerita Gambal tadi, atau pesan-pesan tersirat soal kemampuan keluarga kita. Pengaruh lingkungan itu kuat ya? Iya, jadi mengakuin aja perasaan ini ada, itu normal. Terus mulai bangun keberanian buat nyadepinnya pakai rasa ingin tahu, bukan ngindar. Meskipun awalnya nggak nyaman ya, itu langkah pertama yang paling dasar. Fondasinya di situ ya? Itu dia, fondasi buat mulai gerak maju, bangun hubungan yang lebih sehat, lebih sadar, dan semoga ya lebih damai sama keuangan kita. Betul sekali. Dan sekarang nih, setelah Anda mungkin ngerasa sedikit lebih lega, ya tahu kalau perasaan Anda ini lazim dan mungkin punya sejarahnya sendiri dalam hidup Anda, coba deh bawa perenungan ini lebih jauh dikit buat eksplorasi pribadi. Oke, gimana tuh? Coba pikirin ini. Dari semua keyakinan atau aturan nggak tertulis soal uang yang mungkin Anda serap dari kecil, entah dari ortu, lingkungan, atau pengalaman pribadi, kayak penulis tadi, mana sih satu keyakinan yang paling pengen Anda ubah atau lepasin saat ini? Satu aja ya yang paling pengen diubah. Iya, satu yang paling kuat. Keyakinan spesifik apa itu? Terus renungin juga kenapa Anda pengen ngubahnya sekarang, di fase hidup Anda saat ini. Kenapa sekarang ya? Iya. Ngegali pertanyaan ini bisa jadi pintu masuk yang kuat banget buat lebih paham narasi uang pribadi Anda. Cerita yang mungkin selama ini tanpa sadar Anda jalanin dan ngebentuk keputusan serta perasaan Anda soal finansial. Wah, pertanyaan yang bagus banget buat direnungin ya. Oke deh, terima kasih udah nyimak pembahasan mendalam kita hari ini. Sama-sama. Semoga obrolan ini ngasih perspektif baru ya. Mungkin sedikit pencerahan, dan yang penting rasa kalau Anda nggak sendirian dalam perjalanan memahami hubungan kita yang kompleks sama uang ini. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.